Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan program studi dan UPPS, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan pemahaman terhadap instrumen APS-EMBA. Di sini juga saya akan menyampaikan nanti apa-apa saja yang sering timbul kesalahan di dalam mengisi DED atau DKPS, ataupun bagaimana sebaiknya mengisi DED atau DKPS tersebut. Baik, saya akan share screen. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, di sini bisa dilihat proses akreditasi Lamemba itu membutuhkan waktu 6 bulan. Jadi dimulai dari tahap 1 pendaftaran akreditasi program studi, kemudian tahap yang keduanya itu adalah Bapak Ibu mengunggah berkas pengajuan APS. Nah, di sini nanti akan ada penjelasan di halaman 4 dan 5. Nah, setelah selesai itu, maka Bapak Ibu akan eh, maksudnya berkas dari DED dan DKPS itu akan diverifikasi. Diverifikasi eh, untuk melihat apakah sudah memenuhi persyaratan yang diminta baik di DL3 maupun DL4 dan juga memenuhi syarat perlu terakreditasi. Hal ini perlu karena diharapkan Bapak Ibu setelah lolos verifikasi ini sebetulnya sudah bisa mendapatkan peringkat baik ketika akan melakukan asesmen kecukupan. Artinya sudah ada eh, kepastian bahwa Bapak Ibu dari program studi, maksudnya program studi Bapak Ibu itu sudah bisa mendapatkan peringkat baik. Jadi ada peluang untuk mendapatkan baik sekali atau unggul. Tahap yang ketiga itu adalah tahap yang keempat adalah pelaksanaan asesmen kecukupan. Tahap yang keempat ini akan dilaksanakan oleh 2 orang panel asesor yang satu sama lain tidak mengetahuinya, sehingga mereka akan menilai dengan mandiri. Nah, kemudian setelah dalam waktu 6 hari, mereka akan mengumpulkan eh, hasil penilaiannya pada DL6, yang selanjutnya akan ada proses yang kelima, yaitu pelaksanaan validasi AK oleh komite akreditasi. Di mana komite akreditasi ini terdiri dari 1 majelis akreditasi, 1 dewan eksekutif, dan 1 dari asesor KA. Asesor KA itu adalah asesor yang melaksanakan komite akreditasi. Pada proses pelaksanaan validasi ini akan dilihat bagaimana pemahaman dari kedua panel asesor tersebut terhadap program studi tersebut, agar tidak terlalu jauh perbedaan yang terjadi, sehingga perlu divalidasi oleh tim komite akreditasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen lapangan. Jadi setelah beres validasi AK, kemudian akan masuk ke pelaksanaan asesmen lapangan. Pada saat asesmen lapangan ini akan kembali dikonfirmasi atau diverifikasi tentang apa-apa saja yang sudah diperoleh pada saat asesmen kecukupan. Di sini diharapkan program studi juga menyampaikan apa saja yang mungkin belum tercantum atau belum disampaikan pada saat asesmen kecukupan. Jadi tolong semuanya, apapun data yang dimiliki yang belum disampaikan bisa segera disampaikan pada saat asesmen lapangan. Nah, selanjutnya setelah proses asesmen lapangan dijalankan, maka ada kembali proses validasi AL oleh komite akreditasi. Hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil asesmen lapangan dan apa rekomendasi yang diberikan oleh oleh panel asesor tersebut kepada program studi tersebut. Di sana nanti akan ada proses verifikasi, ada konfirmasi juga gitu ya, sehingga memastikan bahwa apa yang dilihat gitu ya setelah AL dan setelah AK itu memang sesuai dengan apa yang terjadi di sana gitu ya. Jadi kami
biasanya dari komite akreditasi itu akan menggali informasi lebih jauh agar eh, informasi yang belum tersampaikan itu bisa semuanya juga akhirnya tersampaikan. Setelah proses pelaksanaan validasi AL, maka selanjutnya akan ada rapat pleno penetapan peringkat oleh MA dan DE. Nah, di sini hasil validasi AL itu akan dibawa ke rapat pleno, kemudian akan diverifikasi ulang, gitu ya, akan dikonfirmasi ulang oleh MA dan DE untuk memastikan bahwa proses yang telah dijalani ini sudah benar adanya, tidak ada kesalahan, gitu ya. Nah, setelah semua dicek kembali, maka kalau sudah diputuskan hasil pada pleno penetapan peringkat, maka hasil dari hasil peringkat peringkat yang diperoleh oleh program studi tersebut bisa di apa namanya di uh, upload baik di web maupun di PDDikti. Jadi kami punya display yang bisa menunjukkan uh, dari 9 tahap proses akreditasi ini uh, sebetulnya masih ada di tahap mana. Jadi program studi itu masih ada tahap mana. Jadi yang paling jelas itu tentunya ketika sudah masuk ke pelaksanaan asesmen kecukupan. Sementara kalau tahap 1, 2, dan 3 itu biasanya masih dalam tahap proses. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami sebetulnya tahap 2 dan ketiga itu adalah tahap verifikasi. Nah, kadang-kadang prodi itu banyak yang tidak mengikuti bagaimana persyaratan untuk mengajukan DED dan DKPS. Sehingga banyak yang pada saat verifikasi eh, berkasnya dikembalikan kembali, DED dan DKPS-nya. Nah, apa saja yang sering muncul kesalahan itu akan saya sampaikan pada halaman berikut. Hanya kalau program studi itu mengalami pengembalian berkas, maka itu akan mengurangi waktu 6 bulan. Karena sayang ya, kalau misalnya dikembalikan, kemudian kembalinya kadang-kadang bisa sebulan, bisa 2 bulan, atau bahkan 3 bulan nggak ada kabar lagi. Nah, kalau udah 3 bulan kan tentunya harus pengajuan kembali ya. Nah, jadi sebaiknya Bapak Ibu sebelum mengupload DED dan DKPS-nya cek kembali apakah sudah sesuai dengan apa yang diminta, sudah sesuai dengan yang disyaratkan, tidak ada kekurangan-kekurangan lagi, dan sudah diperiksa oleh Bapak Ibu Dekan, maka silahkan diupload. Hal ini untuk mengurangi waktu apabila dikembalikan, sehingga Bapak Ibu akan sedikit waktunya. Jadi akan kurang dari 6 bulan, dan kadang-kadang memang menjadi terlambat. Sehingga kalau ada yang terlambat, kadang-kadang memang karena ada keterlambatan di awal, tapi bisa jadi juga karena memang ada proses yang menumpuk gitu ya. Karena saat ini memang sedang banyak sekali pengajuan-pengajuan, sehingga di tahap setelah tahap pelaksanaan asesmen kecukupan, mau masuk validasi, nah itu biasanya memerlukan waktu 3 minggu sampai 1 bulan gitu ya. Kemudian nanti masuk ke AL dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya itu adalah tentang kesalahan yang paling sering terjadi pada saat penyusunan dan pengisian DED dan DKPS. Bapak Ibu, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi sehingga DED dan DKPS-nya dikembalikan, gitu. Ya, mohon maaf, ini bukan dikembalikan. Artinya kesalahan yang paling sering terjadi dulu, yang dikembalikan saya akan jelaskan pada halaman berikutnya. Jadi ini adalah kesalahan yang paling sering terjadi pada saat penyusunan dan pengisian DED dan DKPS. 1, penjelasan dalam DED itu bersifat normatif.
informasi tidak lengkap, tidak menjelaskan evaluasi kinerja atau capaian program studi, sehingga asesor tidak mendapatkan informasi yang diperlukan dalam melakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya di setiap indikator yang dijelaskan itu adalah kinerja yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir. Apa capaiannya? Jangan datar saja, jangan tidak menjelaskan apa-apa. Misalnya contoh, pada tahun 2022 program studi telah eh, meningkatkan kerjasama dengan mitra di luar negeri sebanyak 3, di mana pada rencana strategis kami itu kerjasama hanya akan ada 2. Nah, informasi itu sangat menolong bagi asesor. Berarti ada capaian yang dilakukan oleh program studi, memiliki mitra sebanyak 3 dari target yang tadinya cuma 2 gitu. Jadi kelihatan sekali ada capaian gitu ya. Ada apa ada kelebihan yang dicapai oleh program studi. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa tahu, oh kalau gitu, kalau melebihi Renstra bisa melampaui gitu ya. Dan juga karena kerjasamanya dengan mitra di luar negeri, maka bisa internasional. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ketika menjelaskan indikator satu persatu. Yang kedua adalah hyperlink dari Renstra. Dan hyperlink yang ada kadang-kadang tidak bisa dibuka. Sehingga ini informasi yang diperoleh asesor itu akan minim dan sulit bagi asesor melihat perkembangan program studi. Nah, jadi kami meminta Bapak Ibu maksimalkan ketika mengisi DED dan DKPS. Biarkan asesor bisa menilai dengan maksimal karena data dan informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu memang maksimal, semuanya ada gitu. Itu akan memudahkan bagi asesor. Yang ketiga, narasi DED dan dan data pada DKPS terkadang tidak nyambung. Bisa jadi yang mengerjakan tim yang sama, yang berbeda dan mereka tidak ngobrol gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengatakan di DED itu bahwa ada tambahan mitra kerjasama gitu. Tapi nanti data pada DKPS-nya ternyata nggak tertulis 3, hanya baru 2 misalnya. Atau jumlah dosen yang memiliki lektor kepala misalnya. Atau yang baru mendapatkan lektor kepala. Di DED tidak disampaikan. Atau di DKPS itu juga disampaikan, tapi eh, tidak lengkap misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu disampaikan sehingga DED dan DKPS ini adalah satu paket, saling melengkapi. Data-datanya ada di DKPS, nanti akan diceritakan di DED. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, penulisan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah umum penulisan. Jadi Bapak Ibu perhatikan juga bagaimana cara penulisannya. Jangan banyak typo, kemudian bagaimana huruf besar huruf kecil, atau bagaimana menempatkan kata di awal kalimat, bagaimana menyambungkan antar paragraf. Nah, seperti itu. Jadi jangan membuat asesor itu bingung ketika mereka membaca. Baik, yang kelima, Bapak Ibu, belum cermat dalam memerhatikan dan memenuhi tuntutan syarat perlu terakreditasi, beserta hyperlink, dokumentasi, dan bukti valid yang diminta. Nah, jadi ini kadang-kadang memang eh, ketidakcermatan, ya. Dikatakan ada, tapi tidak lengkap dan tidak disampaikan hyperlinknya. Baik, untuk berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini adalah yang sering terjadi, DED dan DKPS-nya tidak lengkap sehingga harus dikembalikan. Ini baru tahap awal gitu, tahap yang ketiga tadi. Baru sampai tahap ketiga nggak bisa lanjut ke tahap 4 karena dikembalikan. Nah, ini yang harus dihindari. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan di sini,
bahwa kelengkapan yang perlu diperhatikan program studi sebelum upload DED dan DKPS agar tidak dikembalikan adalah pastikan satu, surat pengantar sesuai dengan template yang disediakan. Kedua, sertifikat peringkat akreditasi yang masih berlaku. Ketiga, tersedia halaman cover, informasi identitas pengusul, dan identitas tim penyusun pada DED. Terkadang Bapak Ibu karena mepet atau sudah hari H, ini terlewat, tidak ada. Nah, itu akhirnya dikembalikan. Kami juga menyarankan sebaiknya Bapak Ibu sebelum upload DED dan DKPS, beberapa hari sebelumnya sudah apa? Sudah pelajari leksanya gitu ya, agar tidak terjadi kesalahan ketika mengupload itu. Jadi seminggu sebelumnya dicek dulu leksanya gitu. Kemudian apa saja yang perlu di diupload nantinya. Artinya Bapak Ibu pahami betul leksa itu sebelum Bapak Ibu upload. Yang keempat, dokumen Renstra UPPS serta pemenuhan syarat perlu terakreditasi tersedia dan dapat dibuka hyperlinknya tanpa syarat aksesabilitas. Bapak Ibu pastikan ya bahwa dokumen Renstra UPPS serta pemenuhan syarat perlu terakreditasinya itu ada. Karena kalau nggak ada, pasti dikembalikan. Adapun kalau Renstra itu ingin ditunjukkan hanya covernya saja, karena mungkin haki katanya ya, jadi tunjukkan, tapi tetap pada saat di DED itu harus disampaikan eh, target-target yang telah ditetapkan di Renstra, sehingga akan terlihat capaiannya seperti apa pada saat dilakukan proses akreditasi. Baik, yang kelima, jumlah halaman pada DED maksimum 80 sampai 100 halaman ya Bapak Ibu. Nanti lihat di DL3, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang ini. Untuk DKPS juga sama dengan nomor 3, tersedia halaman cover, informasi identitas pengusul, dan identitas tim penyusun pada DKPS. Baik Bapak Ibu, ini adalah beberapa yang kelengkapan yang diperlukan. Kelengkapan yang berikutnya adalah yang tentang pemenuhan syarat perlu terakreditasi. Ini juga harus diperhatikan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan syarat perlu terakreditasi. Yang pertama adalah pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal. Bapak Ibu harus tunjukkan ini. Yang pertama, dokumen legalnya. Pembentukan unsur pelaksanaan penjaminan mutu di kampus, apakah di tingkat universitas, di tingkat UPPS, terserah. Atau di tingkat PS, tapi disampaikan di dalam DED, ya, di dalam DED tersebut. Kemudian yang kedua, ketersediaan dokumen mutu meliputi kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Ini juga Bapak Ibu perlu tunjukkan, berikan hyperlinknya, bahwa program studi Bapak Ibu memiliki ini semua. Ya, kalau nggak ada nomor 1 dan 2 pasti dikembalikan. Nomor 3 juga sama, terlaksananya siklus penjaminan mutu. Bapak Ibu harus jelaskan PPEPP-nya bagaimana di prodi Bapak Ibu. Kalau nggak ada, itu juga pasti akan dikembalikan. Yang keempat, memiliki eksternal benchmarking dalam upaya peningkatan mutu. Ini banyak sekali yang dikembalikan karena hanya satu, tidak ada eksternal benchmarking. Sebetulnya apa sih eksternal benchmarking? External benchmarking itu adalah studi banding yang dilakukan oleh program studi dengan melakukan kunjungan ke perguruan tinggi lain yang tentunya peringkat akreditasinya lebih tinggi, ya. Atau boleh juga yang sama tapi memiliki keunggulan atau kelebihan di SNDikti lainnya, ya. Di SPMI, di SNDikti-nya misalnya. Atau mengundang pakar dalam rangka peningkatan kualitas program studinya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh berkunjung gitu ya, atau boleh juga mengundang pakar yang mengerti dalam bidang quality.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, eh, pemenuhan syarat perlu terakreditasi yang kedua itu adalah kecukupan dan kualifikasi dosen. Baik, kecukupan dan kualifikasi dosen, jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen. Yang kedua, jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 orang. C, yang ketiga ini adalah ekuivalen waktu mengajar penuh EWMP. Dosen tetap bekerja 37,5 jam per pekan. EWMP-nya itu adalah sebesar 1,5 kali jam dikali 37,5 atau sama dengan 56,25 jam per pekan. Kemudian atau yang lebih mudah kita bisa hitung kalau secara SKS yang mengikuti ketentuan BKD dosen antara 12 sampai 16 SKS. Jadi Bapak Ibu coba dilihat program studi kalau EWMP-nya itu di bawah 12 atau melebihi 16 pasti kami kembalikan. Siapa tahu itu salah menghitungnya. Dan EWMP ini untuk aktivitas tridharma ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah panduan dokumen evaluasi diri. Dalam dokumen evaluasi diri, seperti yang saya sudah sampaikan itu, dalam setiap indikator, Bapak Ibu perlu menunjukkan keunggulannya, prestasinya, capaian dan luaran dari program studi. Dengan memasukkan juga, menjelaskan juga tentang mungkin adanya faktor-faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi. Seperti misalnya karena adanya COVID gitu ya, itu bisa diceritakan. Jadi misalnya tadi contoh yang kerjasama, sebetulnya kerjasama itu akan ada 4 misalnya dengan mitra, tapi dikarenakan kondisi COVID sehingga ini masih ditunda. Tapi Bapak Ibu ceritakan sampai sekarang prosesnya masih berlangsung dan dalam waktu dekat ini akan diadakan MOU. Misalnya seperti itu. Jadi apapun yang dilaksanakan oleh program studi, baik yang belum, yang masih dalam proses terutama, dan yang sudah output-outcome-nya sudah ada, itu harus dijelaskan pada DED yang secara lengkap. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan. Setelah barusan mengetahui bagaimana pengisian DED. Nah, sekarang cara penyusunan DED-nya itu adalah baca dengan cermat dan pahami apa itu dokumen evaluasi diri atau DED dan apa yang diminta yang dijelaskan pada DL3, yaitu tentang panduan penyusunan DED. Kedua, menjawab setiap indikator dengan menunjukkan kondisi real yang telah dijalankan oleh UPPS dan PS dengan menjelaskan capaian target dibandingkan dengan yang tertulis pada Renstra. Secara jelas, padat, dan singkat dengan ditambahkan hyperlink, bukti, atau dokumen untuk menghindari jumlah halaman yang lebih. Jadi Bapak Ibu, seperti tadi sudah disampaikan, berarti Bapak Ibu harus menunjukkan capaian targetnya, ya, kinerja yang dicapai saat ini, kemudian sementara target yang tertulis pada Renstra itu seperti apa? Ada kenaikan atau sesuai dengan Renstra-nya. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Kemudian yang diakreditasi itu adalah PS. Namun pada beberapa kriteria penjelasan yang diminta pada level UPPS itu bisa yang diminta itu pada level UPPS. Misalnya pada kriteria 1, 2, dan 5. Tetapi apabila PS memiliki informasi, itu boleh ditambahkan. Sebagai contoh, memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi, maka silakan diungkapkan. Itu menjadi melampaui sebetulnya. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Pelajari dan pahami seluruh dimensi yang mensyaratkan jumlah untuk mencapai peringkat yang diinginkan. Bapak Ibu bisa lihat tabel 3 di DL9, itu tentang capaian pada Renstra, baik untuk SNDikti dan SPTPT, dan juga tingkat daya saing.
SPTPT itu adalah standar pendidikan tinggi, apakah itu universitas, apakah itu UPPS atau KPS yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi SPTPT adalah standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, baik itu oleh UPPS maupun PS-nya, ya. Nah, Bapak Ibu, pada standar pendidikan tinggi itu ada dua, yaitu yang SNDikti dan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dan kedua-duanya tentunya dimasukkan ke dalam Renstra. Nah, tentang SNDikti, SPTPT maupun tingkat daya saing ini adanya di tabel 3 DL9. Perlu Bapak Ibu pahami, tabel 3 ini dibutuhkan diisinya itu berdasarkan DED. Jadi DED itu sebetulnya untuk mengisi syarat peringkat yang ada di tabel 3. Begitu ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sebenarnya bisa menghitung sendiri juga apakah daya saingnya itu ada di tingkat mana, tingkat nasional, tingkat internasional gitu ya. Nah, memang ada perlu saya sampaikan untuk pengertian tentang tingkat daya saing ini, Bapak Ibu bisa baca di glosarium. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak jelas di instrumen APS-EMBA, Bapak Ibu bisa lihat di glosarium. Apa sih yang dimaksud tingkat daya saing lokal atau wilayah, juga yang nasional ataupun yang internasional. Baik, kemudian DED yang kurang baik itu akan merugikan program studi sendiri karena menyulitkan asesor ketika AK dan membutuhkan waktu lebih lama ketika AL. Baik, Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu mengisi DED, memang Bapak Ibu betul-betul perlu pahami tabel 3 DL9 agar informasi yang Bapak Ibu sampaikan itu mudah dimengerti oleh asesor. Sehingga asesor pada saat AL sebetulnya hanya tinggal mengkonfirmasi saja. Baik, next. Nah, ini adalah daftar isi yang ada di dalam apa namanya DED gitu ya. Ini yang ada di dalam DED yang harus diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini semuanya harus ada ya. Jadi ini semua harus ada. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ini template-nya. Template-nya juga harus diikuti. Ada lambang perguruan tinggi, ada nama universitasnya atau institut atau sekolah tinggi gitu ya, politeknik, akademi. Nah, ini perlu ditulis. Kemudian, nah ini yang berikutnya yang ingin saya sampaikan. Ini adalah petunjuk penulisan DED. Kalau dilihat di identitas perguruan tinggi, identitas tim penyusun dokumen evaluasi diri, dan kata pengantar itu tidak dihitung. Tetapi ringkasan eksekutif maksimum 5. Ya. Kemudian kita lihat di bab 1 pendahuluan ada tim penyusun dan tugasnya, keterlibatan pemangku kepentingan, informasi surat tugas dan sebagainya, itu maksimum 5. Kemudian kita lihat bab 2 dokumen evaluasi diri, saya akan tunjukkan yang A dulu, profil UPPS itu juga maksimum 10. Nah, dari situ kita lihat dulu ke bab 3 ya, penutup itu maksimum 3. Nah, berarti untuk yang bab 2, poin B dan C itu sisanya. Supaya jumlah halaman berada di antara 80 sampai 100. Kalau kita yang maksimumnya itu digunakan semua, berarti bab maksimum 5 tambah 5 tambah 10 tambah 3 ada 23 sehingga sisanya maksimum 77. Artinya poin B dan C untuk bab 2 dokumen evaluasi diri itu hanya boleh diisi oleh 77. Adapun kalau Bapak Ibu ingin melebihi boleh, tapi yang maksimum-maksimumnya itu boleh dikurangi atau gunakan hyperlink. Begitu ya. Karena kalau halamannya juga kelebihan, ini pasti dikembalikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikutnya
Nah, ini adalah petunjuk penulisan DED juga, struktur laporannya, ukuran kertas, jenis hurufnya, ukuran hurufnya, spasinya, dan juga jumlah halaman. Kalau tidak sesuai, dikembalikan. Nah, sekarang kita lihat ke panduan DKPS. Kalau tadi DED itu untuk menghitung syarat perlu peringkat di tabel 3, DL9, tapi kalau DKPS itu adalah untuk mengisi syarat peringkat pada tabel 7 dan tabel 8 di DL9. Jadi pada DKPS ini itu adalah data-data kuantitatif yang ada. Bisa diambil dari PD Dikti atau data yang dikelola secara internal. Adapun yang dimunculkan pada DKPS itu adalah kinerja dari program studi yang meliputi bagaimana sumber daya manusianya, keuangannya, serta luaran dan capaian Tridharma. Bapak Ibu tolong pada saat mengisi DKPS juga maksimalkan. Jangan hanya seadanya. Jangan malas bertanya atau meminta kepada dosen, kepada mahasiswa, pada tendik tentang kegiatan yang mereka sudah lakukan. Karena pada instrumen APS-EMBA itu, apapun yang sedang dilakukan, baik dalam proses maupun yang sudah, itu akan diperhitungkan. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan ini semua. Baik, next. Nah ini dalam cara pengisian DKPS, untuk pengisian kolom-kolom, mohon perhatikan penjelasan yang ada di bawah tabel-tabel pada DKPS. Yang kedua, gunakan template yang terbaru dan dapat diunduh di Lexa. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan, gunakan template yang terbaru. Template yang terbaru ada di website kami, yaitu template dari Ban PT nomor 21 tahun 2022. Atau kalau untuk vokasi, program PJJ, dan program profesi, itu Perban PT nomor 26 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah ya. Kemudian masukkan data secara maksimal namun valid dan dapat ditelusuri dari seluruh aktivitas yang ada dalam kegiatan Tridharma, dosen, tendik, dan mahasiswa. Yang berikutnya, pelajari dan pahami seluruh dimensi yang mensyaratkan nilai atau persentase untuk mencapai peringkat akreditasi yang diinginkan. Nah, ini lihat tabel 7 dan tabel 8 di DL9. Misalkan persentase jumlah dosen, jumlah doktor, jumlah publikasi atau seminar mahasiswa, dan jumlah sitasi. Jadi Bapak Ibu betul-betul lihat apa sih yang diminta di tabel 7 dan tabel 8 di DL9. Nah, itu perlu dimaksimalkan di dalam DKPS-nya. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah pemenuhan syarat perlu peringkat baik sekali untuk program sarjana. Jadi saya ambil contoh peringkat baik sekali ya, artinya yang di tengah, tidak bukan yang baik atau bukan yang unggul, saya ambilnya yang baik sekali. Nah, ini sumbernya dari tabel 3, tabel 7, tabel 8, dan DL9. Nah, Bapak Ibu tidak perlu lagi menanyakan matriks seperti di Ban PT. Kita bukan Ban PT, kita Lamemba. Sehingga kalau Bapak Ibu ingin mengetahui apakah peringkat akreditasinya itu bisa baik sekali atau bisa unggul, Bapak Ibu tinggal menghitung dari tabel 3, tabel 7, dan tabel 8 di DL9. Baik, kita lihat ya. Nah, ini sekarang pemenuhan syarat peringkat akreditasi baik sekali. Ini dilihatnya dari tabel 3 DL9. Perhatikan nomor 1. Pencapaian atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi melampaui SN Dikti. Ada di sana 15 SN Dikti. Punyanya Lamemba ada 15. Jadi kalau Bapak Ibu tahu SN Diktinya sebetulnya yang aslinya ada 24,
tetapi dikompres menjadi 13 di Lamemba ditambah 2, yaitu tata kelola dan kerjasama. Diharapkan Bapak Ibu pada standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi ini semuanya bisa melampaui SNDikti. Jadi saja yang sudah ditetapkan pada SNDikti pada Permendikbud 3 2020 itu ternyata bisa dilampaui oleh Bapak Ibu, ya. Yang kedua, pencapaian atas standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi melampaui target yang ditetapkan pada Renstra. Nah, ini adalah SPTPT. Nah, SPTPT ini ada 12 dimensi, sama juga dengan yang SNDikti tadi, yang dimensi SNDikti. Jadi kalau pada rensranya itu telah ditetapkan target, tapi ketika capaiannya itu melebihi, maka artinya itu sudah melampaui, gitu ya Bapak Ibu. Nah, total dari 1 dan 2 ini ada 27 dimensi. Jadi, Lambemba memiliki 27 dimensi yang terdiri dari 15 dimensi SNDikti dan 12 dimensi SPTPT. Yang ketiga, dari 27 ada 21 dimensi terpilih, Bapak Ibu, di mana kalau mau masuk ke syarat peringkat baik sekali, itu 11 sampai 18 dimensi terpilih memiliki daya saing nasional dan atau internasional. Perhatikan ini dan atau internasional. Jadi boleh nasional semuanya, boleh gabungan nasional dan internasional. Dan sisanya 9 sampai dimensi lainnya itu serendah-rendahnya memiliki daya saing lokal. Bapak Ibu bisa lihat tentang dimensi terpilih itu di tabel 5 di DL9. Nah, dari 27 itu ada 21 dimensi terpilih di mana nanti 6 diantaranya ada pada klaster output outcome. Ada 6 dimensi pada klaster output outcome memiliki daya saing nasional dan atau internasional. Jadi Bapak Ibu perlu perhatikan juga, nah ini tentang klasterisasi ada di tabel 1 DL9. Ya, jadi ini sama. Boleh nasional 6-6-nya kalau mau baik sekali, atau ada internasionalnya juga lebih baik. Tadi kita udah lihat tabel 3 DL9, sebetulnya itu diisinya dari DED untuk syarat perlu peringkat baik sekali. Nah, sekarang syarat perlu peringkat baik sekali untuk dari tabel 7 dan 8. Jadi kalau kita lihat untuk tabel 7 itu ada 2 yang ditanya, yaitu tentang pendidikan dan jenjang jabatan akademiknya. Jadi kalau untuk pendidikan, untuk yang sarjana, kalau mau peringkatnya baik sekali, itu adalah dosen tetap berkualifikasi minimal magister dengan satu minimal, berarti ini kurang dari 50%, tapi lebih dari 0%, artinya minimal satu dosen berkualifikasi doktor dengan bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti program studi. Di samping itu, untuk sarjana, untuk peringkat baik sekali, minimal 40% dosen yang ditugaskan oleh UPPS pada program studi merupakan dosen tetap yang memiliki jenjang jabatan akademik lektor dan atau lektor kepala dan atau guru besar. Karena dan atau, jadi boleh kalau semuanya lektor, lebih dari 40%, atau gabungan dari lektor atau lektor kepala saja itu boleh. Nah, jadi diingat Bapak Ibu, untuk tabel 7 ada 2 yang dinilai, yaitu pendidikan, dosen, dan jenjang jabatan akademik. Adapun di tabel 3 DL9 ada 3 ya Bapak Ibu yang dinilai, yaitu jumlah publikasi jurnal internasional dari dosen. Perhatikan, jumlah publikasi dosen tetap di seminar internasional tidak terindeks atau seminar nasional terindeks dan jurnal nasional terakreditasi dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan sebagai berikut. Jika jumlah dosen tetapnya itu lektor, maksudnya ini bisa lektor, lektor kepala, dan guru besarnya kurang dari 20 orang, itu ada 10 publikasi.
Tapi jika jumlah dosen tetapnya melebihi 20 orang, harus lebih dari 10 publikasi. Jadi perlu dihitung ya, Bapak Ibu, dari program studi, bikin rencana dosen-dosen itu harus publikasinya itu di apa namanya di jurnal misalnya di seminar gitu. Jadi setiap tahun kelihatan sehingga nanti pada saat proses akreditasi sudah sesuai gitu ya. Oh, keinginannya baik sekali atau unggul sudah memenuhi gitu ya. Dan lebih dari 1% mahasiswa sarjana itu melakukan seminar nasional terindeks atau tidak terindeks. Ya, Bapak Ibu, kalau jumlah mahasiswanya 1.000, berarti ada minimal 10 mahasiswa itu melakukan seminar nasional terindeks atau tidak terindeks. Boleh menjadi peserta dan akan lebih baik kalau mereka itu menjadi pembicaranya gitu, makalahnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah jumlah citasi rata-rata dosen tetap per tahun lebih dari minimal 8 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi. Nah, untuk citasi rata-rata ini sebetulnya dalam 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu, tetapi publikasinya boleh sebelum 3 tahun terakhir, boleh sebelum TS-2. Yang penting yang dihitung adalah citasi di 3 tahun terakhir. Ini juga harus dihitung Bapak Ibu dari semua dosen tetap yang ada. Baik, kita lanjutkan. Artinya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pemenuhan syarat peringkat akreditasi baik sekali, yang dari tabel 3 itu ada 4 poin yang dinilai. Adapun kalau dari tabel 7 ada 2 poin yang dilihat, yang dihitung, dan tabel 8 ada 3. Sehingga total semuanya adalah 4 ditambah 2, 6 ditambah 3, ada 9. Berarti ada 9 yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu dari tabel 3, tabel 7, dan tabel 8. Nah, ini adalah formula, ini adalah rumus. Kalau Bapak Ibu mau menentukan peringkat akreditasi tertentu. Kalau di sini saya kasih contoh baik sekali, tapi Bapak Ibu bisa lihat lagi kalau yang unggul seperti apa gitu ya. Baik, berikutnya, nah Bapak Ibu, Lamemba juga sudah mendapat tawaran kerjasama dari ESCSB. Kami sudah menjalankan MOU pada tanggal 11 November. Saya tunjukkan di sini beberapa foto di sini. Sangat membanggakan bahwa Lamemba telah menandatangani kerjasama dengan MOU yang sebetulnya pada rencana kami itu adalah di tahun 2024, tapi ternyata lebih cepat dari yang kita targetkan. Ini adalah sesuatu apresiasi yang luar biasa ya, karena kita bisa direcognize oleh lembaga akreditasi internasional. Nah, ini ketika pertukaran cenderamata, kemudian ini adalah yang ketika hadir Geoff Perry, kemudian ada direktur kelembagaan, kemudian ada dari MA-BAN PT, kemudian juga ada dari ISEI, kemudian ada dewan pengawas, dari dari majelis akreditasi juga, dan dari teman-teman LAM juga ada yang hadir. Oh iya, dan juga dari LLDT 4 itu juga ada yang hadir. Baik, nah kemudian juga yang membanggakan, kami juga sudah diaudit oleh PwC. PwC adalah Big Four. Artinya kami bertanggung jawab juga terhadap Bapak Ibu atas pembayaran biaya akreditasi. Sehingga kami ingin akuntabel, sehingga kami sudah diperiksa dan hasilnya, opininya adalah juga wajar tanpa pengecualian. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya saya akan tunjukkan case tentang indikator ya. Jadi di sini ada case tentang indikator, yaitu di sini saya ambil contoh mahasiswa. Jadi akan memenuhi indikator pada dimensi kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa pada dimensi itu. Nah, kita lihat indikatornya. Yang satu
UPPS memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru, mahasiswa asing, dan transfer kredit secara transparan dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, tujuan strategis, dan profil lulusan yang diharapkan, serta efektivitas dan konsistensi pelaksanaannya. Yang kedua, UPPS memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi kriteria dan persyaratan yang bersifat inklusif dengan mempertimbangkan asas pemerataan dan rasa keadilan. Bapak Ibu, kita lihat apa saja yang perlu disampaikan pada DED untuk indikator di atas. Nah, perhatikan kata-kata kuncinya. Perhatikan nomor 1, UPPS memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru. Itu kata kuncinya. Jadi Bapak Ibu harus tunjukkan kebijakan apa dan prosedur penerimaan mahasiswanya seperti apa. Terus target mahasiswanya itu apa saja? Apakah mahasiswa di tingkat lokal, wilayah, atau di luar provinsi atau asing? Terus bagaimana menjamin bahwa kebijakan dan prosedur itu efektif dan konsisten dalam pelaksanaannya? Itu harus ditunjukkan. Kemudian untuk yang kedua juga Bapak Ibu bisa lihat eh, kata kuncinya adalah memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu juga menjadi kata kuncinya. Bapak Ibu harus tunjukkan bahwa punya sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, kemudian kaitkan itu dengan ketercapaian pada Renstra, baik yang SNDikti maupun SPTPT. Kalau untuk mahasiswa itu adalah pada apa namanya SPTPT, dan juga lihat level daya saingnya. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan ini semua, nanti Bapak Ibu akan memudahkan di dalam menyusun case, di dalam mengisi DED berdasarkan case ini. Berikutnya saya akan tunjukkan ada beberapa case lainnya tentang pengelolaan dosen, tentang kurikulum, dan tentang penelitian. Tapi saya akan tunjukkan yang nomor 3, yaitu kurikulum. Bapak Ibu bisa lihat untuk kurikulum itu ada misalnya yang pertama, UPPS menunjukkan kurikulum berisi materi pembelajaran yang mutakhir dan relevan. Ini kata kuncinya. Bapak Ibu harus tunjukkan bahwa seperti apa kurikulum yang ada saat ini, yang mutakhir, yang relevan gitu ya dengan kebutuhan ekonomi dan bisnis masa depan. Bapak Ibu tunjukkan. Karena kalau Bapak Ibu tidak tunjukkan, pasti jadi tidak memenuhi. Jadi Bapak Ibu untuk memenuhi dan tidak memenuhi itu harus menyampaikan. Yang kedua, UPPS menunjukkan dokumentasi hasil evaluasi dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan. Nah, ini juga harus ditunjukkan berapa kali dalam beberapa tahun itu berapa kali misalnya dilakukan evaluasi. Apakah setahun sekali dilakukan evaluasi, tapi nanti pengembangan atau perubahannya mungkin 3-4 tahun sekali sesuai dengan perkembangan ilmu, siapa saja yang diundang, tunjukkan itu. Kemudian yang ketiga, UPPS menunjukkan implementasi kurikulum yang menjamin akuisisi, pengembangan kompetensi. Nah, ini artinya bagaimana metode yang digunakan untuk mentransfer kurikulum yang ada itu oleh dosen-dosen agar mahasiswa itu bisa mengakuisisi semua informasi yang diperoleh dan juga bisa mengembangkan kompetensinya. Nah, itu bagaimana caranya gitu ya. Nah, itu harus ditunjukkan oleh Bapak Ibu. Jadi, sebetulnya Bapak Ibu bisa melihat kata-kata kuncinya, kemudian Bapak Ibu bisa bandingkan bahwa saat ini ketercapaiannya seperti apa. Kalau kurikulum misalnya pada SNDikti, nah target di Rensa seperti apa, kemudian ketercapaiannya saat ini seperti apa, dan juga level daya saingnya kurikulumnya. Misalnya karena sudah ada dinilai oleh akreditasi internasional, maka kurikulumnya sudah disesuaikan. Nah, itu level daya saingnya bisa jadi internasional. Misalnya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita bisa akhiri presentasi ini. Nanti kita lanjutkan dalam tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.